Halo teman-teman, di video ini saya mau bahas mengenai harus pakai state management apa. Yap, di React itu kan banyak banget state management ya. Mulai dari ada yang namanya Redux, terus ada lagi MobX, terus ada lagi Jotai, ada Zusten, terus ada lagi Xstate, ada lagi apa lagi ya? Zusten, Xstate, Jotai. Hmm, Ya ini dulu deh. Kayaknya ini aja yang saya tahu. Susten, ini kan banyak banget ya pilihan untuk state manajemennya. Biasanya buat pemula-pemula itu masih pada bingung untuk nentuin belajarnya tuh mau belajar apa sih setelah setelah saya belajar. Oh ya, sebelum lanjut ada lagi yang namanya React Context gitu. Itu React Context cukup juga untuk melakukan pembuatan state management. Nah, sebelum belajar state management biasanya kan belajar komponen dulu, life cycle, terus gimana cara ngelakuin slicing dari desain ke React gitu. Nah, selanjutnya tahap yang selanjutnya biasanya belajarnya itu belajar mengenai state management. Nah, di React sendiri state management ini ada banyak, nggak cuma ada satu si Redux ini aja, tapi ada beberapa gitu. Nah, si Redux sendiri ini juga untuk implementasinya juga ini ada banyak gitu, bisa digabungin dengan beberapa middleware. Kalau mau asinkronus bisa pakai Reductang, terus kalau mau ya lanjut lagi deh, asinkronus bisa pakai Reductang, bisa lagi pakai Redux Saga. Terus untuk tambahan persisten data pakai Redux Persis. Terus ada lagi tambahan lagi pakai Redux Toolkit. Terus ada lagi tambahan lagi pakai Redux Toolkit Query atau RTK Query. Itu kan bingung ya, ada banyak gitu. Ini baru di Redux saja. Terus gimana dengan MobX? MobX juga nggak cuman MobX simple ini aja, tapi ada uh, apa namanya library yang dibangun di atas MobX ini sendiri. Terus Jotai ini apa lagi nih? Terus ini nih ada Zusten, ada lagi Xstate. Ini kan pilihannya banyak gitu ya. Pemula-pemula nggak perlu dipelajarin semuanya. State manajemennya cukup pelajarin satu terlebih dulu. Bahkan ketika kalian misalnya udah benar-benar paham menggunakan misalnya apa namanya React Context gitu ya. React Context kalian udah bisa gimana cara bikin state yang global menggunakan React Context. State management kalian nggak harus belajar state management ini nih yang eksternal ini kayak Redux dan sebagainya gitu, itu nggak harus juga gitu. Nah, tapi kalau kalian emang pingin belajar state management, saran saya pilih itu Redux. Kenapa Redux? Karena Redux ini udah banyak banget dipakai oleh orang-orang gitu. Kebanyakan tutorial-tutorial yang ada di YouTube, terus di bootcamp-bootcamp gitu, ini yang diajarin itu adalah Redux. Selain itu, untuk industri-industri juga banyak kan pakainya itu pakai Redux. Nah, jadi buat pemula-pemula saran saya lebih baik belajar Redux aja gitu. Kenapa ya? Karena Redux ini sudah banyak yang menggunakan. Selain itu, karena udah banyak yang menggunakan, kalau kita temu error, itu kita bisa langsung gampang gitu untuk browsingnya. Kemungkinan besar error-error pada Redux itu udah ada yang bikin tutorialnya gitu. How to solve problem ini udah banyak yang bikin. Jadinya buat pemula nggak terlalu khawatir sampai browsing-browsing yang terlalu ribet-ribet gitu. Nah, kalau misalnya kayak mau belajar Xstate gitu ya, terus yang lainnya gitu, biasanya juga sumber dengan berbahasa Indonesia itu masih belum lengkap, masih belum banyak. Sumber-sumber banyak menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan saya sendiri gitu ya, dulu itu memiliki ketika saya masih newbie,
masih pemula-pemula banget gitu, baru belajar tentang software engineer, saya tuh masih bingung gitu kalau membaca sumber dari sumber yang berbahasa Inggris. Nah, paling mudah saya belajarnya dengan artikel-artikel atau video-video berbahasa Indonesia. Dan untuk yang pembahasan dengan menggunakan bahasa Indonesia, biasanya itu tidak sedetail dengan pembahasan dari yang orang-orang dengan yang membuat tutorial yang berbahasa Inggris. Nah, jadinya saran saya belajar terlebih dahulu Redux. Pelajarin aja Redux. Redux ini powerful juga toolsnya. Di sini udah banyak library-library yang dibangun untuk untuk terintegrasi dengan Redux, kayak yang tadi saya bilang ada Redux Saga, Redux Sang, terus ada React Observer, terus ada lagi Redux Persis, Redux Toolkit Query. Ini kalau kalian menulis state dengan menggunakan Redux ini, menurut saya sangat membantu dibandingkan dengan menggunakan yang lain. Oh ya, disclaimer, ini khusus buat yang masih pemula-pemula gitu. Kalau kalian emang udah terbiasa ngoding gitu ya, udah terbiasa ngoding, ganti-ganti framework, ganti-ganti library, menurut saya bebas sih mau pakai, pilih yang mana aja, fleksibel, kalian bisa cari-cari sendiri gitu. Kalau ingin flow dari apps-nya terlihat jelas, bisa pakai Xstate misalnya. Kalau kan pingin yang simple, bisa pakai Jotai atau Zustand, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye.